Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Yunita dari Manajemen Keuangan Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis bab 11 tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens, pembaca, atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Yang pertama, analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengakomodasikan perbedaan individual, analisis audiens Anda, dan kemudian susunlah suatu pesan yang dapat menjadi daya tarik bagi kebutuhan mereka. Yang kedua, pertimbangan perbedaan kebudayaan. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respek terhadap kita. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens adalah objektif atau jika kita tahu bahwa mereka suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan secara langsung, maka bisa menggunakan pendekatan operasional langsung. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas. Kredibilitas adalah sejauh mana kita dapat dipercaya oleh orang lain. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Semua bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas kita. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika kita cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, maka kita siap membuat kerangka argumentasi yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, attention atau perhatian. Yang kedua, interest atau minat. Yang ketiga, desire atau hasrat. Yang keempat, action atau tindakan. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Untuk dapat menemukan keseimbangan antara keduanya, tergantung pada 4 faktor penting, yakni tindakan yang kita harapkan, harapan audiens kita, tingkat resistensi yang harus kita hadapi, dan seberapa jauh kita menjual ide atau gagasan tersebut pada audiens. Yang pertama, pemikat emosional. Untuk melakukan sesuatu kepada audiens, kita dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional sangat kuat. Yang kedua, pemikat logika. Ketika kita memilih pemikat logika, kita dapat menggunakan salah satu dari ketiga jenis alasan berikut, yaitu analogi, induksi, dan deduksi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Induksi adalah memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Deduksi adalah pemberian alasan dari bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Yang ketiga, pertimbangan etika.
Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan, baik yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu, sehingga pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide. Menulis permintaan persuasif. Yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terdapat manfaat yang baik secara langsung maupun tak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca, dan diakhiri tulisan dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, kita juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Sedangkan pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan ketika merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk kita. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan penjualan, di antaranya melalui brosur, pengiriman surat, sampel, kartu, telepon, surat elektronik, dan iklan media massa dan elektronik. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional, AIDA, yang digunakan untuk penulisan pesan persuasif. Ciri-ciri surat tersebut harus mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, membangun minat. Yang ketiga, meningkatkan hasrat. Dan keempat, memotivasi tindakan. Yang ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana, yang perlu diperhatikan adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan cara memahami siapa pembaca, bahasa apa yang digunakan, apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakangnya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, kita harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang kita sumbangkan kepada pihak lain.
Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.